Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang gula darah tinggi berbahaya, lawan diabetes dengan 7 makanan ini. Ya sobat sekalian, ya salah satu penyakit yang biasa kita jumpai di saat ini yang memang harus menjadikan perhatian kita adalah bagaimana mengatasi penyakit yang namanya diabetes ya. Diabetes itu umum gitu ya, terkait juga makanan-makanan yang ada di sekitar kita ya. Dan kalau kita melihat ya, dengan makanan sekarang yang serba cepat ya, fast food, dan juga entah itu makanan yang berkalori tinggi ya, tetapi juga makanan dan minuman yang mengandung kadar gula yang tinggi, itu memang harus kita perhatikan gitu ya. Karena ya sobat sekalian ya, diabetes sekarang itu kalau sudah kena ya, sulit sekali kita itu untuk menormalkan gitu ya, menormalkan kembali ya. Nah, salah satu yang bisa kita usahakan ya kalau untuk masalah diabetes, itu saja bagaimana kita melakukan pencegahan ya, jangan sampai kita itu sampai terkena ya diabetes tipe 1 atau sampai diabetes tipe 2 gitu ya. Karena kalau sudah kena diabetes tipe 2 itu adalah kondisi kronis ya, dari diabetes itu yang ditandai dengan lonjakan kadar gula darah yang sangat tinggi ya. Artinya memang level diabetes level tipe 2 ini yang benar-benar tinggi, yang harus benar-benar dihindari. Dan kalau dari mereka ya, dari yang sudah mengidap diabetes tipe 2 ini ya, sayangnya ada juga yang mereka itu masih meremehkan ya, dengan apa ya, masih mengonsumsi makanan yang mengandung gula tinggi ya, yang tentu saja akan memicu lonjakan kadar gula gitu ya. Nah, kalau sudah kena diabetes tipe 2 ya, seharusnya ya secepatnya kita harus melakukan pencegahan gitu ya. Nah, tentu saja pencegahan itu adalah pola hidup yang sehat gitu ya. Pola hidup sehat dalam salah satunya adalah konsumsi ya makanan-makanan yang bisa menetralisir ataupun bisa menurunkan kadar gula para penderita diabetes gitu ya. Nah, asupan makanan yang berperan penting dalam mengontrol kadar gula itu penting gitu ya. Dan makanan juga dapat melindungi Anda ya dari masalah yang disebabkan diabetes seperti penyakit jantung, obesitas, dan tekanan darah tinggi. Artinya ketika sudah kena diabetes gitu ya, itu akan merembet kepada penyakit-penyakit yang lain ya, penyakit jantung ya, kemudian juga obesitas dan tekanan darah tinggi gitu. Dan ini memang wajar ya, sedari awal itu ya, kalau kita mindsetnya sudah tidak benar ya dalam hal mengatur pola hidup kesehatan kita, itu tidak ya, wajar kan pasti akan komplikasi penyakit gitu ya. Dari segi makanan itu adalah faktor utama ya ketika kita tidak mengontrol ya, tapi yang paling utama adalah mindset gitu ya. Mindset, pola pikir kita itu harus benar-benar menerapkan pola hidup sehat ya. Nah, setelah itu baru bisa mengontrol ya apa yang menjadi asupan makanan dan minuman kita sehari-hari. Nah ya sobat sekalian ya, sobat Dialgo sekalian yang dirahmati Allah ya, jadi asupan nutrisi ini memang penting ya. Nutrisi energi ini dapat membantu tetap kenyang. Nah, ada makanan-makanan penangkal diabetes ya, dengan diabetes tipe 2 ya. Pastikan untuk memilih makanan yang kaya akan nutrisi gitu ya. Ada 7 makanan ya yang dapat menangkal diabetes ya. Yang pertama adalah sayur mayur ya, sayur-sayuran ya. Jadi sayur-sayuran ini ya menjadi dasar diet sehat ya. Sayuran adalah sumber vitamin, mineral, serat yang baik ya. Dan ini serat dan karbohidrat kompleks ini ya juga ternyata juga bisa mengenyangkan gitu ya. Kan kalau kita sudah kenyang, kita tidak akan konsumsi yang lain lagi gitu ya. Makanya dengan ada sayuran yang bisa mengenyangkan ya, tentu saja akan mengurangi kita untuk mengkonsumsi makanan yang lain yang mungkin saja itu makanan yang bisa meningkatkan kadar diabetes ya. Jadi sayur-sayuran itu dapat dikonsumsi ya, apa saja itu, misalnya termasuk brokoli, wortel ya, kemudian sayuran hijau, paprika, tomat, kentang, jagung, dan kacang hijau
itu bisa Anda makanan yang bisa menangkal diabetes. Yang pertama yaitu sayur-sayuran. Yang kedua adalah kacang-kacangan dan polong ya. Kacang-kacangan itu adalah sumber serat dan protein makanan yang baik ya. Jadi jangan diremehkan ya, meskipun kandungan kacang itu sebenarnya kandungan seratnya itu tinggi ya, proteinnya juga baik ya. Dan ini cocok untuk mereka ya, atau cocok untuk penangkal diabetes ya. Kandungan serat yang tinggi dari makanan membuat saluran pencernaan menyerap lebih sedikit karbohidrat daripada dari makanan rendah serat dan tinggi karbohidrat. Jadi cocok ya. Dan ini orang bisa menggunakan kacang-kacangan itu sebagai pengganti daging dan keju. Artinya juga bisa mengenyangkan ya, yang menjadi alternatif karbohidrat yang juga bisa menjadi penangkal diabetes. Itu yang kedua, yaitu kacang-kacangan. Yang ketiga adalah buah-buahan gitu ya. Nah, beberapa buah itu memang mengandung kadar gula yang tinggi ya. Namun gula dalam buah itu berbeda dengan gula tambahan yang biasanya ada dalam makanan dan minuman pemanis ya. Nah, tentu saja buah itu tetap mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ya, bisa mengenyangkan dan cocok bagi mereka dalam menangkal diabetes gitu ya. Yang ketiga buah-buahan. Yang keempat adalah gandum ya. Nah, biji-bijian ini dapat menjadi cara yang efektif bagi penderita diabetes untuk mengelola kadar gula darah ya. Biji-bijian seperti gandum ya itu memiliki tingkat GI atau indeks glikemi yang lebih rendah, jadi aman untuk mereka atau bisa sebagai penangkal diabetes. Nah, gandum ini asupan akan membuat seseorang merasa kenyang lebih lama hingga bisa menyegah makanan berlebih ya. Itu yang keempat, yaitu gandum. Yang kelima sekarang yaitu produk olahan susu ya. Apa saja itu? Diantaranya adalah susu rendah lemak ya, kemudian juga yogurt rendah lemak ya sebagai asupan harian ya. Selain bisa mengenyangkan ya tentu saja, tetapi ini juga bisa termasuk asupan kalsium protein yang dibutuhkan oleh tubuh sekaligus sebagai penangkal diabetes gitu ya. Jadi jangan sampai lewatkan produk olahan susu. Itu yang kelima. Yang keenam adalah daging ayam ya. Daging ayam ini mempunyai peran penting untuk penderita diabetes gitu ya. Selain dari protein yang tinggi ya, ternyata juga protein itu lambat dicerna dan hanya menyebabkan sedikit peningkatan gula darah. Jadi cocok buat penangkal diabetes gitu ya. Daging ayam jadi sumber protein terbaik untuk orang dengan diabetes. Kemudian yang terakhir yaitu yang ubi jalar ya. Yang 8 itu ubi jalar. Ini juga cocok ya. Kentang juga bisa menjadi makanan penangkal diabetes ya. Ubi jalar itu memiliki serat ekstra ya. Anda bisa mencampurnya dengan taburan kayu manis ya. Jadi tak cuma penambah rasa manis ya, namun beberapa peneliti menemukan kayu manis itu dapat membantu tubuh menggunakan insulin itu lebih baik gitu ya. Jadi sobat sekalian ya, diabetes itu pertama kita harus mempunyai mindset yang benar ya untuk memulai pola hidup sehat dengan beberapa makanan yang benar-benar untuk menangkal diabetes ya. Sebelum terlambat ya kita harus melakukan pencegahan. Dan juga yang terakhir ya yang perlu saya sampaikan tentu saja konsumsi produk kesehatan yaitu propolis gitu ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Rukia ya. Jadi Turkish Propolis Rukia ini adalah produk premium ya, produk premium yang dapat meningkatkan mempunyai nanoteknologi gitu ya. Karena nanoteknologi itu apa? Nanoteknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Kemudian ini juga berasal dari Turki ya. Turki kita ketahui negara penghasil madu terbesar kedua, otomatis juga propolisnya juga melimpah gitu ya. Kemudian juga apa saja manfaat dari TPR atau Turkish Propolis Rukia, antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, tidak hanya medis yang bisa kita ketahui secara fisik, tapi non medis juga bisa mengatasi dengan TPR atau Turkish Propolis Rukia ini. Kemudian untuk mengatasi kolesterol ya, diabetes, stroke ya, kemudian MAH, kanker ya, ginjal, jantung, sinusitis dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kita sebut adalah produk sabu jagat ya, karena dapat mengatasi berbagai macam penyakit gitu ya.
Kemudian juga varian yang kedua yaitu Turkish Prophylaxis Turkiya Brand ya, yang warna biru itu manfaatnya juga luar biasa ya, antaranya dapat memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, kemudian dapat meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala ya, stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran ya, dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Dan keunggulan dari Turkish Prophylaxis Turkiya ini antara lain sudah merupakan produk halal ya, kemudian juga ada ya ruqyah di dalamnya dan juga non alkohol ya. Kemudian juga mendapatkan sertifikat dari halal dari MUI, sertifikat dari INIA, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA, International Nano Entrepreneur Association ya. Kemudian kandungan flavonoidnya juga lebih tinggi dan bebas dari bakteri ya. Penggunaannya mudah, tinggal meneteskan TPR ini ya, Turkish Prophylaxis Turkiya, sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes ya. Dikonsumsi dua kali ya, pagi dan malam ya. Untuk terapi berat itu bisa 3 kali, pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh kita dengan konsumsi rutin Turkish Prophylaxis Turkiya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.